Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ihsan talib. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, ini Selamat dia. tahun baru. Selamat tahun baru, luar biasa. 1 Muharram 1443. Mudah-mudahan Amin. kita betul-betul mampu berhijrah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita mampu berjihad Amin. sebagaimana Al-Baqarah 218. Sehingga rezeki kita makin diperluas. Amin. Ya Sehingga Allah. ampunan kita makin kita dapat semakin luas, dan rezeki selain ampunan juga kita mendapat rahmat yang menjadi lebih baik dan kembali dengan husnul khotimah atau fisabilillah. Amin. Itu Amin. dia. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu akhir dari kehidupan. Iya. Memang ini urusan rezeki memang yang ditunggu-tunggu. Apalagi ini ada kenaikan 7% katanya Bang. Tapi ini 7,07%. 7,07%. Wih, gede kali ya. Tapi ada pula yang mengatakan ini BPS kayak tukang jahit sekarang. Badan Pemoles Statistik banyak nih Ahmad Kozudin, ahli ekonomi. Tapi apa yang Bang Isen? Tapi saya tadi bacakan kok ledakan PHK. Kalau 7% ini kan harusnya tidak ada ledakan PHK harusnya ya. Nah, Tidak ada peningkatan kemiskinan, tidak ada ledakan PHK, tidak ada peningkatan generasi. itu dia. Tapi kan kita udah omongin dulu nih ya. Oh iya, pernah berkali-kali kita udah omong. Tapi berita ini kan perlu ada pengimbang lah. Kita ini kan hanya pengimbang saja gitu. Macam timbangan, tapi jangan jadi timbangan rusak lah kalau bisa ya. Itu dia. Gimana Bang cerita? Sekarang Rijal misalnya bilang pertumbuhan 3,1 yang real gitu ya. Iya, betul. Iksanuddin Nursi bilang antara 3 sampai dengan 3,5. Dan itu juga kita duluan bicara. Tapi oke lah, kita bicarakan sekarang kenapa 7,07% itu terjadi. Gimana dia bisa ngomong gitu tuh? Menurut saya memang ada 3 penyebab gitu ya. Penyebab pertama, masuk kuartal 2, kan kita bahas tentang penghapusan pajak penjualan barang mewah bagi industri otomotif ya. 100% dihapuskan. Ya, betul, PPN juga perumahan. Maka peningkatan penjualan mobil meningkat 908%. Dahsyat ya. Dahsyat. Penjualan motor meningkat 288%. Ya salam. Gitu ya. Susah tapi pada belanja ya. Sama permintaan batu bara terus meningkat. Dan akhirnya pasar batubara, harga batubara membaik seiring dengan perbaikan harga West Texas Intermediate, harga minyak. Harga besi naik 15%. Maka ada perbaikan cadangan devisa menjadi 130 miliar. Tapi perbaikan cadangan devisa 130 miliar yang berarti punya kemampuan membayar utang dan impor selama 9 bulan. Itu berarti harus juga dilihat hutang, karena portofolio dan utang juga nambah. Jadi kalau dilihat lebih dalam lagi, ada surplus pada ekspor impor, tidak berarti kemudian dia membuka lapangan kerja, karena sektor ini berbaiki, bukan sektor-sektor yang membuka lapangan kerja. Tidak berhubungan dengan istilah tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Karena pada saat PPKM level 4, tenaga kerja asing tetap masuk. Maka Anda bisa lihat, yang tumbuh positif itu justru terjadi di Maluku sama di salah satunya di Jakarta gitu. Yes, Maluku bisa tinggi, dahsyat apa urusannya gitu. Ngapain dia? Gitu. Oh ternyata tadi ada barang-barang yang diekspor, dan catatan ekspor itu orang lupa bahwa berkali-kali kita bicara di Rasil, tiap pertumbuhan itu yang harus dilihat adalah isinya, bukan angkanya. Jadi kalau mau dibilang, karena Islam bicaranya adalah kualitas, bukan jumlah, maka kita diajarkan untuk melihat kualitas dari pertumbuhan itu. Nah, kualitas pertumbuhan itu hanya bisa lihat kalau kita tahu isinya. Nah, isi dari pertumbuhan ekonomi itu, kalau kita lihat dari sisi itu, kita lihat ada investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, bisa lihat dari situ posisinya, berapa investasinya, berapa konsumsinya, berapa perdagangannya, berapa pembentukan modalnya. Nah, ketika terjadi dilihat ada peningkatan konsumsi, kan konsumsinya konsumsi orang-orang kaya, bukan konsumsi orang miskin. Karena orang miskin 560 restoran tutup.
25.000 warteg tutup. 25.000 warteg loh, bukan 1-2. 25.000 warteg. Ngeri nggak tuh? Mereka ada di rumah, kata koperasi warteg di Jakarta itu. Jabodetabek baru tuh. Pada saat yang sama, para pedagang diambil-ambilin, nggak boleh dagang. Gitu posisinya. Bukan hanya warteg, yang dagang-dagang di pasar juga kayak gitu. Bukan disita statusnya. Bukan sekedar ditutup posisinya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya konten atau isi dari pertumbuhan ekonomi, kalaupun terjadi 7,07%, dia tidak menunjukkan ada pemulihan di level menengah bawah. Ada pemulihan di level menengah atas, gitu. Nah, di situ kemungkinan terjadi 7,07%-nya. Itu analisis isi yang pertama. Analisis yang kedua kan secara konsisten memang efek menetes dari teori pertumbuhan ekonomi, dari teori pertumbuhan adalah tingkat konsumsi, tingkat investasi, tingkat belanja pemerintah ditambah dengan ekspor kurang impor, maka bisa kita lihat di situ investasinya memang investasi asing kok. Berarti yang menikmati pertumbuhan adalah asing. Kayak dilihat dari konsumsinya memang konsumsi asing kok gitu. Ya sudah, itu berarti milik asing. Tambah lagi government spendingnya kan tidak efektif, Om. Lalu dibantah, enggak kok, bantuan langsung tunai, perlindungan sosial itu cukup efektif. Ya, tapi yang dikorup juga banyak, terbukti di Kementerian Sosial itu kayak gimana keluhannya gitu. Nah, lalu ekspor impornya, ya positif, tapi yang positif adalah yang menikmati perusahaan-perusahaan besar, bukan orang-orang kecil gitu. Tapi kan juga menciptakan lapangan kerja. Buya tidak menciptakan lapangan kerja. Dia sekedar mempertahankan agar laju pem-PHK tidak terjadi. Tuh, bukan maka baru itulah, ya. Kan kita bicara tentang kemiskinan yang meningkat. Kalau saya kan angka bukan cuma sekedar angka batas kemiskinan yang ditentukan oleh pemerintah sekitar $1. Kita bicara angka real saja yang kata ADB near poor atau dekat dengan miskin itu jumlahnya sampai setengah lebih 105 juta. Kalau kita jumlahkan dengan yang miskin betulan, di mana near poor bergeser, orang dekat dengan kemiskinan itu bergeser menjadi miskin karena kegagalan perekonomian, maka jumlahnya menjadi sekitar 140 kan? Jadi baru hampir ya. 140 juta kali. Bukan yang dimaksud miskin itu gimana Bang? Ini banyak pendengar bilang batasannya seorang miskin itu $1 per hari. Kalau pakai rumusnya ini $1, 1,9 ada juga ya. Kalau Amerika pakai 3,9, 3,4 sampai dengan 5 diambilnya. Kalau kita saat itu sampai dengan 1,9. 1,9 itu sudah near poor, dekat dengan miskin. Itu batas kemiskinannya. Maka mereka bikin angkanya di 400 ribuan. Nah, itu yang kalau kita bikin di Indonesia. Kalau di Amerika kan sampai dia subsidi sekitar 7 triliun US dollar sebagaimana pernyataan terakhir Jeffrey Sachs di pertemuan terakhir itu yang dia marah-marah tentang kegagalan pemulihan karena PBB juga salah dalam membangun itu, maka jadi situasi dunia menjadi tidak jelas bagaimana ininya perkembangan arah pemulihannya. Lalu kalau kita lihat sekarang situasi Indonesia, ya tadi ada dua hal yang menarik. Beban ekonomi pakai pinjaman ke BI dengan tingkat suku bunga 0%, kita malah juga pinjam ke Bank Dunia dengan tingkat suku bunga yang walaupun dibilang rendah tapi tetap merugikan. Sudah yang menikmati berarti memang orang asing kalau 7,07% itu. Itu hal efek menetesnya. Lalu yang menarik lagi, teori ini kan teori yang diprotes sejak tahun 70. Karena dia tidak mencerminkan tetesan itu, tetesan kemana-mana gitu. Tuh. Macet. Bahkan Stiglitz pada 2010 menulis Free Fall, sekaligus menulis The Price of Inequality. Kutipan paling mendasar dia adalah kegagalan teori pertumbuhan yang memang tidak bisa diterima. Sejak yang namanya terjadi Nixon shock, ketika Amerika kena embargo minyak, itu posisinya. Jadi dalam bahasa yang lain, ya kita terperangkap pada angka-angka semu. Saya nggak bilang BPS adalah pemoles atau penjahit atau apapun. Saya mengatakan itu angka semu. Tapi angka semu itu yang sementara ini dikunyah oleh semua ekonom, dikunyah oleh semua masyarakat dunia. Makanya mereka tetap bertahan dengan the smallest and the secret society-nya. Karena dengan begitu mereka berhasil dalam bahasa lain
mencangkokkan pemikiran yang palsu, mencangkokkan pemikiran yang tidak hakiki gitu posisinya. Yang hakikat kebenarannya tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Itu kan sejak tahun 70, sehingga ketika saya bicara misalnya bagaimana Bilderberg bicara tentang the future of capitalism sebagaimana rapat mereka, itu kan karena mereka sedang memasarkan betul teori pertumbuhan yang memang menyesatkan itu gitu. Ini pernah saya sampaikan di TV swasta gitu ya. Tapi ternyata bukan hanya lawan bicara saya saja yang tidak apa ya, saya nggak enak ngomongnya. Si presenternya dan si produsernya pun nggak ngerti ya, wajar aja karena mereka mainstream kan. Oh itu, banyak orang kebingungan sekarang ini. Iya. Tapi bukan hanya ekonom Pak, polisi juga kebingungan tuh Pak. Bang Ihsanul Nursi, kebingungan nyariin pasal buat Akiditio. Tapi kalau buat Habib Rizik cepet banget nyariin pasalnya itu kan. Iya. Itu cerita lain kisah, jadi kebingungan bangsa ini. Nah, kalau Akiditio kan udah saya minggu lalu kita bicara. Nggak bisa kalau ini. kok. Betul. Orang punya pendapatan berapa sih sampai bisa ngasih 138 juta US dollar? Kalau dia punya pendapatan, ini kan pendapatan bukan laba loh. Iya, betul. Artinya kalau kita bicara tentang pendapatan, mestinya pendapatan itu dia bisa dapat 20 sampai dengan 30 kali lipat dari 138 juta US dollar. Let's say kita sebut dalam hitungan katakan 10 tahun deh. Gitu. Betul nggak pendapatan dia 10 tahun itu? Nggak usah deh 10 tahun, 20 tahun deh. Yeah. Kalau 20 tahun kan berarti dia tiap tahun dia harus menciptakan laba. Dia harus menciptakan laba. Posisinya ya. Itu 10 kali 13,8 juta US dollar. Kalau kita bilang 20 tahun itu berarti dia harus menciptakan laba 7 juta US dollar per tahun. Kan 20 tahun menjadi 140. Kalau dia titip terus, itu kalau dia tidak ambil, itu kalau tidak diinvestasikan. Logikanya gimana? Dari logika itu yang saya sebut sebagai illogical, unreasonable gitu ya. Ya, jadi argumen Akiditio adalah argumen yang sesungguhnya misalkan sama seperti orang ketika membahas betapa yang namanya Tahir itu betul-betul murah hati karena menyumbang sana sini, dari menyumbang National University of Singapore sampai dengan menyumbang sebagai penasihat TNI ngebangunin rumah, sampai menyumbang Brimob, sampai ini sampai itu gitu posisinya. Ini orang keuntungan bisnisnya berapa memang? Dari mana lagi? Anda tahu nggak? Tahun lalu rumah sakitnya itu merugi. Sekarang itu untungnya luar biasa. Begitu juga yang namanya rumah sakit yang satu lagi yang pakai lambang itu posisinya yang ada di Sudirman itu rumah sakitnya. Yang rumah sakitnya dekat di sebelah rumah sakit Jayakarta. Tahun lalu merugi. Sekarang juga positif coba. Jadi rumah sakit milik Konglo yang tahun lalu merugi. Sekarang ini keuntungannya bukan luar biasa. Luar biasa. Jadi dari kerangka itu saja, apalagi saya tahu persis salah satu pengusaha itu dalam rangka memenuhi kewajibannya default dan datang ke konglomerat lain untuk minta tolong. Di itu antara saya tahu dia, persis itu. Ya, di antara mereka. saya jadi ketawa ngakak. Karena tahu banyak jadi semua sandiwara ini kelihatan sekali gitu, luar biasa. Kalau sandiwara brok-rokan itu bagaimana ceritanya tuh? 97 tahun Chevron berkuasa kok baru sekarang Pertamina ambil. Mungkin Bang Ihsanul Nursi tahu ceritanya tuh. Kak, seperti kalau di Freeport. Itu kan sesungguhnya memang sudah habis jatuh tempo, sehingga istilah signature blok rokan sebesar 78,5 juta US dollar posisinya gitu ya. Itu kan cara-cara pemerintah mencari uang kan. Kan masuk kantong kiri, masuk kantong kanan. Gitu. Dalam posisi kan itu sama seperti Anda mendapat fee dari tanda tangan yang Anda berikan, dari persetujuan Anda mendapat pengalihan. Lu itu punya sendiri, kenapa mesti pakai signature cost gitu? Rame-rame. Lu itu beralih ke tangan itu disebabkan oleh yang namanya perundang-undangan migas yang dirancang oleh USAID. Nah, saya buka kartu nih. Lalu kemudian disetujui oleh Bank Dunia,
jadilah undang-undang migas, lalu kemudian saya gugat di Mahkamah Konstitusi cuma membatalkan beberapa hal, berkali-kali kemudian saya gugat lagi bersama Muhammadiyah membatalkan BP migas, lalu kemudian menjadi SKK migas sekarang posisinya, dan sejak yang namanya 2009 hingga hari ini dirancang untuk diubah-ubah, tidak pernah diubah karena tidak menjadi skala prioritas bagi Balegnas. Kacau nggak tuh? Jadi konstitusi jauh panggang dari api lagi ya, ketika barang-barang harta yang terkandung di dalam bumi itu kan kita dari kecil dulu apal itu ya. Yang menarik adalah ketika Anda sadar bahwa itu menjadi sebuah kebutuhan pokok, yang muncul adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya salam. Dan Cipta Kerja itu tidak kemudian menjadi cipta lapangan kerja. Karena terbukti Anda dalam posisi pandemi level 4 Anda tetap masukin TKA. Cipta lapangan kerja juga, cuman kan beda warga negara aja. Pasal 27 ayat 2 gitu loh. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak. Artinya warga negara di Indonesia tidak punya hak untuk memperoleh pekerjaan ketika Anda perlakukan seperti itu. Saat yang sama aset-aset yang harusnya kembali ke tangan Anda dengan gratis gitu ya, itu Anda mesti bayar. Ini kan bedanya, Bang. Di Amerika itu kan bebas tapi cari duit sendiri. Di Cina itu nggak bebas tapi kerjaan dijamin sama negara satu, kerja di luar negeri. Kalau di Indonesia bagaimana, Bang? Ya, kalau dalam kajian saya sama-sama fasis ini dua-duanya. Sama-sama fasis. Jadi Amerika itu fasis dengan model kekuatan modalnya, karena segelintir orang yang menguasai perekonomian, 1% menguasai 99% gitu ya. Itu kan fasis tuh. Sama dengan Cina, dengan state kapitalismenya, itu kan fasis juga. Nah, ketika Anda bertanya tentang Indonesia in the middle of nowhere. Nggak kemana-mana dan nggak jelas kemana-mana. Dan mau ngikutin fasis secara politik gitu ya. Secara politik hukum mau ngikutin sistem fasis gitu ceritanya. Kan kita lihat nih, HMI begitu saja langsung digeruduk gitu kan. Baru menyebarkan luaskan mau turun ke jalan, digeruduk habis-habisan. Setiap suara berbeda dianggap sebagai orang yang menentang. Saya kangen di demo, tapi ternyata demo dilarang, gitu kan posisinya. Kan ada sesuatu yang tidak ketemu tuh kalau kita lihat kayak gitu ya. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat, tapi ini dihadang oleh perundang-undangan yang isinya kelihatan selalu bermakna sebagai ujaran kebencian. Sikap kritis dimaknai sebagai kebencian. Sikap memberi masukan dianggap sebagai memberi menunjukkan sikap permusuhan. Lalu kalau mereka yang melakukan tudingan seperti itu dianggap bukan kebencian, bukan dianggap sebagai ditudinglah radikal, ditudinglah intoleran, ditudinglah ekstremis. Dengan segala macam mereka menggunakan kekuasaan perundang-undang untuk membenarkan, menjustifikasi dan merasionalisasi tindakan-tindakan hukum itu. Maka ketika kita kembali ke Indonesia, politik hukumnya ketemu dengan politik ekonomi yang akhirnya tadi tidak menimbulkan rasa keadilan. Sebuah sistem yang politik hukumnya ketemu dengan sistem ekonomi politik demikian konsisten dan isinya adalah ketimpangan, isinya adalah ketidakadilan. Itu akan bukan melahirkan ketentraman dan kesejahteraan bagi para pemimpin sesungguhnya. Mereka nampak seperti punya kesejahteraan dan ketentraman dalam berkuasa. Tapi sesungguhnya hati mereka galau luar biasa dan tidak ada ketentraman dalam mereka hidup. Saya harus mengatakan itu karena saya bisa membayangkan ketika teman-teman saya yang menjadi menteri gitu ya. Saya sebut saja misalnya si A, si B, si C. Dan saya kasih tahu baik-baik mereka. Dalam pembicaraan empat mata, karena mereka tidak mau bicara dengan orang lain, karena mereka tahu kalau saya kritik dengan data dan dengan kekuatan referensinya begini, datanya begini, analisis begini, sehingga Hari Chan Cilalahi menyebut saya sebagai teroris kebijakan pemerintah misalnya. Betul, itu real. Di depan Anwar Nasution dia ngomong seperti itu, di depan Arikides Kartopo dia ngomong seperti itu gitu posisinya. Walaupun itu peristiwa agak lama, tetapi kan orang tetap melihat saya sebagai teroris kebijakan pemerintah. Nah, karena itu kemudian saya ngomong dengan sejumlah teman-teman saya yang jadi anggota dewan, teman-teman saya menjadi menteri. Saya sebut, Anda ada kebijakan-kebijakan yang memang mestinya rujukannya tidak lain tidak bukan harus ke konstitusi, karena Anda bersumber ke konstitusi. Harusnya. Anda tidak bisa berkembang ke tempat lain. Kalau Anda melakukannya berbeda dengan apa yang Anda
ucapkan dalam sumpah, yakinlah hidup Anda tidak akan pernah tentram damai. Tidak akan pernah tentram damai karena Anda bersumpah atas nama kekuasaan Allah yang menentukan kematian Anda kapan saja. Kebayang nggak bahwa kematian itu di luar tangan kita, lalu kita seenak-enaknya mengisi perjalanan hidup kita menuju kematian itu gitu. Iya, itu apalagi zaman kayak begini kalau ya. Hidupnya mengerti tentang kematian. Gitu. Iya, kan pada lupa karena kan yang mati nggak pernah kirim kabar ke dunia, itu yang jadi masalah. Nah, ketika dibilang kirim kabar itulah dibenturkan antara ainul goibi wa syahada. Nah, harus dibenturkan. Padahal kematian itu nyata kan? Jelas. Lalu mereka bilang kan nggak kirim kabar. Iya, kalau nggak kirim kabar, coba-coba lihat bagi mereka yang penuh dengan dosa, makamnya dibuka lagi kuburannya. Jasadnya gimana tuh? Kain kafannya kayak gimana tuh? Petinya masih utuh apa enggak? Lihat aja. Emang luar biasa. Kalau saya pernah cerita juga di Radio Silaturahim kan, bagaimana satu makam yang jasadnya utuh, kain kafannya utuh. Bagaimana satu makam yang ternyata tulangnya udah lulu lantak, yang tinggal cuma tulang sulbi, yang kemudian tulang sulbinya dicari kemana? Oh, tariknya ke atas, kata si penggali kuburnya yang sudah 20 tahun jadi penggali kubur gitu. Masya Allah. Emang ini kisah di balik kisah ini harus menjadi selalu ingatan ke dunia sementara akhirat selamanya. Tapi sebenarnya sebentar saya terusin. Sebenarnya kita sudah dikasih contoh betul-betul pada Fir'aun. Jelas. Ketika Allah tidak dalam ayat kan tegas-tegas ditemukan jasadnya, dan dalam jasadnya itu kemudian ditemukan dalam rambutnya masih ada pasir di dalam tubuhnya, dan pasirnya kemudian membuktikan seorang antropolog, seorang arkeolog bahwa ini benar Fir'aun. Coba Hamamnya nggak ketemu itu tapi menjadi pembelajaran sesungguhnya. Itu harusnya. Dan Mesir sampai sekarang ngambil manfaat dari Fir'aun ternyata. Oh iya. Nah, Bang, ini menyangkut Fir'aun itu kan bagian dari bencana alam ya, karena cuaca Cina ini nampaknya di tengah keluar biasaan mereka kalang kabut dengan keadaan alam. Sungai-sungai yang sedemikian besar tuh hari ini tuh sudah melimpah ruah. Di Amerika, di Eropa kebakaran kemarin, di Turki luar biasa. Apakah ini sebuah cara lain Allah mengingatkan, atau ini akan merubah peta dunia dengan kekuasaan alam yang akan berbicara ini? Bagaimana Bang Ihsanuddin? Sementara orang Pekalongan pun sekarang sudah pada ketar-ketir 2-30 tahun lagi akan habis sebagian. Kalau Biden bilang Jakarta, tapi Pak Wakil Gubernur agak ngebantah dikit gitu. Gimana Bang Ihsanuddin? Yang pertama soal Biden dulu ya, yang katanya Jakarta akan tenggelam ya. Itu isu tahun 95 yang kemudian menciptakan proyek bagi Bank Dunia dan Belanda. Itu buku Bangsa Terbelah membuktikan itu gitu. Ketika Indonesia dikatakan akan tenggelam karena rob gitu ya, karena tanahnya makin menurun dan air laut makin naik gitu ya, maka muncullah proyek membangun tanggul. Muncullah kajian bagaimana membangun semacam Nederland gitu posisinya, di mana tanggul dibuat sedemikian rupa sehingga air laut tidak akan pernah naik. Maka muncullah proyek bagaimana melakukan kajian itu bagi sejumlah perusahaan swasta Belanda di Jakarta. Belandanya kelelep kemarin. Perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda dan MOU antara Gubernur Jakarta dengan Wali Kota Rotterdam. Itu saya ikuti dengan baik kalau saya gitu. Nah, kalau kita pindah sekarang ke global gitu posisinya, saya sudah juga menyatakan berkali-kali bahwa gelombang panas mencapai 54 derajat Celcius, kita ngomong kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu lalu ya, Rasil. Itu sedang terjadi di belahan Amerika, dan itu menakutkan luar biasa gitu. Kanada. Karena orang-orang Amerika langsung membutuhkan suasana yang menenduhkan posisinya. Dan saatnya sama di sejumlah tempat, kalau saya lihat kebakaran luar biasa. Saya ngelihat di Guardian, saya ngelihat di New York Times gitu ya. Saya ngelihat di Reuters misalnya. Gitu. Itu kebakaran yang muncul. Sampai-sampai saya screenshot sejumlah kebakarannya karena apinya begitu mengerikan. Saatnya sama sebelum kita bicara tentang banjir hari ini, kita menyaksikan di Cina sejumlah provinsinya sungainya jebol luar biasa, orang hanyut, beberapa bahkan hilang posisinya.
tentara-tentara tidak mampu menolong masyarakat karena banjir. Dan juga diserang oleh gelombang panas. India juga sudah diserang gelombang panas, sama. Itu juga terjadi di Australia. Bagaimana kebakaran melebar seperti itu, gitu, meluas kayak gitu. Dan kebakaran hutan luar biasa. Nah, saya ingin mengatakan, karena ketika Anda menerapkan riba, Allah yang menyatakan, Allah dan Rasul yang akan memerangi kalian. Kan mereka pada akhirnya tetap melanggengkan riba. Mereka tetap bicara tentang bagaimana sistem utang berbasis riba itu menjadi sebuah keniscayaan jika hendak bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan. Ingat nggak ketika pertama kali kita bicara soal global pandemi, mereka punya 3 kajian. Bagaimana dengan hutang riba itu? Dihapuskan, direstrukturisasi, atau ditambahkan, atau seperti apa? Ingat ya kita bicara kayak gitu. Pernah. Oh, ternyata malah mereka makin gencar menjual hutang. Gitu. Dihapuskan tidak, ya, direstrukturisasi tidak, tapi malah ditambahin kayak Indonesia gitu. Makanya seperti semalam saya bilang dalam sebuah acara diskusi 1 Muharram 1443, saya khawatir kondisi politik hukum seperti yang nampak pada Habib Rizik Syihab seperti itu dan beberapa ulama lain, termasuk sikap ketidakadilan yang muncul di kalangan masyarakat, itu akan melahirkan apa yang saya sebut sebagai istijrot. Saya khawatir itu. Terbuka saya bilang saya khawatir. Dan kalau sudah istijrot yang muncul, itu bukan hanya orang yang mufsidin, bukan hanya yang musyrikun, bukan hanya yang munafikun, bukan hanya kafirun. Yang beriman juga kena. Karena statusnya musibah, Allah tidak membedakan. Kecuali Allah menentukan, sama seperti di satu tempat di mana masjid selamat gitu dari kebakaran. Kiri kanannya kebakaran bisa-bisaan. Kalau nggak salah saya di Jakarta Barat. Kiri kanan dia nggak terbakar sama sekali. Begitu juga sebuah rumah ustadz di kawasan Jawa Timur atau di mana gitu. Semuanya kena terhantam banjir, rumah dia nggak sama sekali gitu posisinya. Ya tapi saya ingin mengatakan, kan itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah tidak berlaku bagi semua. Kekuasaan Allah berlaku pada sesuatu yang sifatnya khusus, sebagaimana disebut dalam An-Nisa, bahwa kebaikan itu hanya datang dari aku dan keburukan itulah sebab tindakan kamu gitu posisinya. Disitulah teori mizan, teori bencana berhubungan. Disitulah teori Archimedes. Disitulah teori kutub magnet sesama kutub gitu. Jadi kalau kita ambil magnet sesama kutub, dia akan tarik menarik atau ditolak menolak. Ya akhirnya ketemu rumus satu energi muncul karena arus dan pertahanan posisi. Nah kalau kita ambil dari situasi dunia sampai ke situasi Indonesia kayak gitu, maka benar ini perjalanan menuju akhir zaman. Nah kalau perjalanan menuju akhir zaman, mari kita hitung. Saya mencoba menghitung ketika hadisnya, mudah-mudahan paling tidak mudah-mudahan dari sini sahih gitu ya. Cuma saya lupa siapa sanad dan perawinya. Bahwa umatku akan berusia sampai dengan 1.500 tahun posisinya, usia dunianya akan 1.500 tahun. Maka kalau sekarang sudah 1443, ya usia kita cuma tinggal 57 tahun di era Hijriah. Kalau di era Masehi 57 tahun kurang 57 kali 11 gitu. Jadi lebih pendek lagi, 56 tahun kurang gitu. Ya gitu yang kita hadapi posisinya. Nah, disitulah sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi mengingatkan kita untuk istilah saya tidak masuk ke dalam posisi tergerusnya keimanan. Bahwa situasi sekarang adalah situasi yang menggerus keimanan. Maka situasinya menggerus keimanan, kita justru ditantang untuk meningkatkan keimanan. Jadi kualitas dan bobot keimanan kita gitu posisinya. Skala dan bobotnya. Skala dan bobot keimanannya ditantang untuk terus meningkat. Karena yang terjadi sekarang penggerusan keimanan. Nah, penggerusan keimanan itu muncul terus-menerus dalam perspektif ekonomi. Nah, misalnya tadi angka 7,07 yang saya bilang angka semu misalnya. Saya nggak bilang angka palsu, tapi saya bilang angka semu. Maka sesungguhnya pada saatnya sama Anda ditantang secara real mengatasi daya beli. Nah, mengatasi daya beli tidak ada cara lain kecuali memang akhirnya innal mu'minina ikhwan. Terapkan itu innal mu'minina ikhwan dalam perspektif ekonomi. Mari kita kerjasama.
Bagaimana sesama muslim saling membelanjakan satu sama lain. Bagaimana sesama muslim saling berproduksi dan saling membelanjakan satu sama lain. Sehingga sistem ekonomi, apa yang saya sebut sebagai closed circuit ekonomi. Anda tidak belanja kepada sesuatu yang di luar. Itu dalam bahasa kerennya embargo. Nah, muncullah pernah muncul di media sosial misalnya, yuk belanja ke warung daripada belanja ke ini dan ke itu. Mall. Gitu, apalagi mall sekarang pakai itu lagi, pakai vaksin. Jadi ke warung aja lah. Iya. Dan syarat pakai vaksin gitu, syarat pakai. Dan orang baru kok Anies jadi begitu ya? sabar. Ada cerita di balik cerita. Iya. Lanjut Bang. Nah, poin ini adalah betapa pentingnya kita diingatkan oleh sebuah situasi untuk betul-betul menerapkan innal mu'minina ikhwan. Walaupun kemudian ada istilah ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah islamiyah. Berkali-kali saya bilang, yang perlu kita tegakkan bukan sekedar ukhuwah islamiyah. Kita perlu melakukan ukhuwah imaniyah, karena kata-katanya innal mu'minina ikhwan. Jadi kita harus sesama orang beriman yang harus betul-betul dalam posisi ukhuwah. Dalam betul-betul persaudaraan iman, bukan sekedar persaudaraan Islam atau persaudaraan kebangsaan. Bukan. Persaudaraan kebangsaan itu menjadi sangat punya makna mendalam sekali ketika kita mengisinya dengan persaudaraan iman. Karena seorang beriman pasti memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Kita tidak akan pernah menganiaya, kita tidak pernah akan mencaci, menghina, atau kemudian melakukan apapun terhadap saudara kita yang bukan muslim. Karena kita buat kita sesama muslim bersaudara, sesama non-muslim juga saudara, tetapi ada tetapinya. Kita cuma melakukan penghormatan dalam perspektif kemanusiaan, karena memang Al-Quran mengejarkan kepada muslim adalah penghormatan kemanusiaan. Gitu. Ya, luar biasa. Terakhir Bang, ini urusan tahun baru Hijriah. Ini kan tadi Bang Ihsanuddin Nursi sudah mengingatkan bagaimana Rasul setelah Haji Wada, salah satu statementnya kan masalah riba ya. Tapi juga Piagam Madinah juga menjadi sebuah pengubahan struktur tatanan masyarakat dan itu diakui dunia. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi ambil hikmah dari pergantian tahun Islam yang sekarang ini kita jalani gitu? Al-Baqarah 218 itu tegas sekali permintaannya berhijrah dan berjihad. Karena bumi Allah itu luas. Yang kedua, kamu akan mendapat ampunan. Itu kan artinya Allah ridho dalam posisi itu. Kalau Al-Baqarah itu kita jadikan pijakan, ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahidu fi sabilillah, gitu posisinya. Maka hijrah kita sesungguhnya hijrah pada perspektif sistem. Artinya pelakunya sudah benar. Jadi ketika bersedia kita hijrah, maka pelakunya sudah. Jadi konsep berpikirnya sistem dan aktor, sistem dan pelaku. Sistem dan pelaku itu kita ambil dari sami'na wa atokna. Sami' menggambarkan sistemnya sudah utuh, kemudian atokna menggambarkan pelakunya sudah utuh. Nah itu berarti kita hijrah, dan itu berarti kita pindah. Nah pindahnya nggak boleh sepotong-sepotong. Dalam sistem kehidupan kita mesti bangun, kita harus ngebangun dalam kerangka sistem keislaman. Nah kalau kita mau menerapkan Undang-Undang Dasar 45, ini kita harus betul-betul menerapkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Keren. Karena ternyata Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen itu melahirkan seperti sekarang kekisruhan. Dan dalam banyak hal dibuktikan itu disusupi, diintervensi dalam rangka itu. Nah, mari kita hijrah sekarang. Hijrah kita kembali ke titik yang benar. Ke dalam kerangka kehidupan negara berbangsa, yuk kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Setelah kita kembali, yuk kita perbaiki mana yang patut kita perbaiki. Mari kita benahi dalam kehidupan kita secara lebih sehat cara berpikirnya, lebih logis, lebih rasional, bukan karena didikte oleh kekuatan-kekuatan modal yang kemudian orang banyak sebut sebagai kekuatan oligarki, yang saya sebut sebagai rusaknya modal sosial sehingga meluluh lantakkan kerjasama masyarakat satu sama lain posisinya. Nah, hijrah ini sekarang sesungguhnya lebih berat daripada hijrah-hijrah di mana kita dulu memenangkan peperangan melawan sekutu. Ini lebih berat. Masya Allah. Soekarno benar di sini bahwa musuh yang kita hadapi yang kulitnya sama dengan kita, kalau pakai istilah Soekarno begitu. Dan ternyata bukan cuma sekedar kita menghadapi kulitnya sama, tapi juga kulitnya berbeda. Dan kulitnya berbeda pun dua posisinya. Itu artinya perjuangan bangsa ini untuk menegakkan yang hak adalah hak, untuk kemudian kita tegakkan, dan menyingkirkan yang batil adalah batil, karena memang dia batil. Itu menjadi membutuhkan kejuangan, nilai kejuangan, semangat kejuangan
yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa posisinya. Nah, apakah kita menjadi pemenang atau menjadi pecundang? Putusannya di kita sendiri. Nah, pada kerangka itulah kita butuh kepemimpinan. Kepemimpinan yang betul-betul bisa menyatukan keseluruhan anak bangsa ini. Bukan kepemimpinan yang menggunakan booster untuk meluluhlantakkan kerjasama sosial. Ini yang kalau kita kembalikan hijrah dalam perspektif yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan satu kepemimpinan yang merupakan aset bagi bangsa, aset yang memberikan solusi. Jadi kepemimpinan itu memberikan solusi. Kepemimpinan itu bukan melahirkan beban. Nah, ketika dia menjadi solusi, itulah nyata bahwa kepemimpinan itu adalah posisinya kekayaan. Kalau pakai ekonomi namanya leadership is asset posisinya. Kepemimpinan itu adalah aset. Bahkan disebut di situ critical resources disebutnya. Sumber daya yang sangat kritis posisinya. Nah, harus kita sadari sekarang, critical resources itu kita dalam posisi bukan sekedar kritis posisinya. Dia sudah dalam posisi begitu rentan dan rawannya. Nah, inilah kesempatan kita, seperti saya sebut di Idul Fitri kemarin, inilah kesempatan kita segera kembali agar kehidupan saling percaya, saling mendukung, saling bergandeng tangan untuk kemudian menegakkan yang hak adalah hak, kemudian menyingkirkan yang batil. Karena tugas kita sebagai anak bangsa, bagaimana perintah konstitusi adalah membebaskan bangsa ini dari ketertindasan dengan segala bentuknya. Baik ketertindasan pendidikan, ketertindasan ekonomi, ketertindasan politik, ketertindasan hukum, ketertindasan budaya. Yuk kita singkirin. Itu yang pertama. Yang kedua, bebaskan bangsa ini dari ketertindasan kebodohan. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan kemiskinan. Bebaskan bangsa ini dari ketertindasan ketimpangan. Dan yang paling akhir, bebaskan bangsa ini dari ketertindasan kehinaan. Baik tertindas hina karena posisinya perekonomian, politik, atau kemudian malah kita sedang menampilkan sesuatu yang mencela yang gak karu-karuan di panggung internasional. Sehingga kita dituding sebagai bangsa yang inkompeten. Bangsa yang tidak mampu berbuat apa-apa dan kemudian menjadi budak-budak bagi bangsa lain, bagi bangsa-bangsa lain. Nah, ini tantangan kita di 1 Muharram 1443. Luar biasa. Hingga 1443 kita betul-betul menuju satu perjalanan yang lebih baik ke depan. Karena kita yakin matahari pasti memberikan semangat hidup baru. Dan semangat hidup baru itu tidak lain tidak bukan adalah nur ala nur menurut sunnah Rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi. Saya mau bikin spanduk tuh tempel di mana-mana. Daripada cuman kepak sayap kebinekaan, lebih baik konstitusi ini yang kita pancangkan ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum Bang.